Tapi saat bersama Dinar adalah kebahagiaan yang penuh, melakukan pekerjaan. Nah itu masih berlaku kan sampai sekarang posisi itu? Jujur enggak, aku kecewa ketika aku jadi pecinta. Kamu siap nggak nikah sama aku kalau aku nggak punya apa-apa? Kita kan pacaran, inget nggak yang dari awal? Itu kan kamu benar-benar baru keluar sebulan. Dan aku itu nerima kamu apa adanya. Dan jika aku memang cewek materialitas, aku nggak mungkin dong nerima cowok kayak gitu. Aku tuh cewek yang nggak jual diri, uangnya tuh dapetnya susah. Jadi ketika aku ngerawat diri aku, kesehatan aku, itu tuh aku bakal budgetin mahal banget buat diri aku kayak gitu. Walaupun aku nggak secantik mantan kamu. Jujur ya, maaf ya, kayak drama sinetron. Allah kamu menerima aku dalam keadaan aku begini. Kalau gua akan bilang sama bini gua tuh nggak apa? Apa? Gua akan berusaha sampai titik darah penghabisan gua untuk hidupin lu sama anak-anak lu. Aduh, pusing, berantem lagi, putus lagi, nganggu banget sama mood gua. Ke bawah-bawah sampai ke kerjaan, syuting jadi males-malesan, meeting sama orang, moodnya jelek. Tapi jangan sedih, karena ada tim susu steril A2. Apa itu A2? Jadi, susu steril A2 itu komposisinya hampir sama dengan ASI. Bagus untuk kesehatan dan tubuh kita. Dan juga menaikkan imun tubuh dan mood kita. Jadi langsung aja gue minum. Dan varian rasanya juga banyak. Jadi yang gue minum itu ada air kelapa, ada kurma madu, coklat, dan yang 100% murni. Rasanya enak dan nggak enek. Oke, sekarang gue jadi semangat lagi. Jadi semangat lagi syuting-syuting dan meeting buat masa depan. Sebenarnya kita masuk meneruskan nih bukan temen, atau kan kita lebih kepada sahabat ya kalau mereka ini ya, lebih kepada satu rumah. Kita nggak mau lebih jauh, cuma mungkin sih momen-momen kayak gini ya akan jadi evaluasi buat semuanya, baik Ido ataupun Dinar lah gitu. Karena kalau satu dari kalian akan selalu menjadi ya alfa yang saling memimpin, itu akan sulit nanti buat kedepannya. Jadi lebih baik pelatihan saling mengelola satu sama lain gitu kalau menurut aku. Cuman kesalahan aku waktu itu memang aku seharusnya sih ngobrol. Aku nggak suka kayak gitu. Cuman aku udah terbawa emosi karena jujur baru pertama aku yang kecintaan banget sama cewek. Jadi emosi udah ngobrol. Gini, kan cowok itu timbul rasa cemburu itu karena ada sayang yang besar. Iya. Nah di situ sebenarnya cewek kalau nggak sayang pasti nggak akan peduli. Ya, cewek punya nilai itu bro. Betapa mahalnya diri dia menjadi orang yang dicemburuin sebenarnya. Nah kadang-kadang yang jadi masalah justru gini, semakin kita naik pohon tinggi, angin pun semakin akan lebih kencang. Nah jadi semakin kita mengapresiasikan perasaan kita, ya mengilustrasikan dengan rasa sayang yang berlebih. Kadang-kadang proses itu dari rasa cemburunya itu akan menjadi masalah. Gitu, kayak misalkan tadi mungkin nantinya kayak dari Ido bisa berkomunikasi banyak saat di rumah, baik pun Dinar, kayak aku maaf ya nggak suka dengan cara kamu tadi. Kalau meeting kamu seperti itu, apalagi ada aku sangat support pekerjaan kamu, tapi tolong hargai keberadaan aku di sini. Ya itu kesalahan aku. Mungkin kamu bisa ngomongnya mungkin nanti di rumah. Ido udah mengukur bahwa Ido ada kesalahan. Iya itu kesalahan aku. Berarti kan dia juga udah tahu ukuran kesalahannya. Gitu. Maksudnya masalah-masalah gitu nggak penting. Aku kalau memang mau ke jenjang serius itu ya kayak sekarang itu kan fokus kerja juga. Kalau hal-hal kayak itu nggak penting. Lagian aku tuh, kalau masalah cowok tuh sebenarnya kalau aku nggak pacaran sama dia juga, aku tuh nggak akan pacaran sebenarnya, nggak mau juga. Nggak mau aku pacaran sama cowok, udah capek lah. Berat kata. Mungkin gini Dok, kalau gue sih nggak percaya sifat manusia bisa berubah total tuh gue nggak. Pasti yang namanya karakter, dasar, pembawaan itu kan pasti ada. Jadi gue udah menikah 8 tahun, gue juga udah istilah kata tuh udah bohwat sama istri gitu loh. Udah ya udah emang dia begini, mau gimana, mau berantem terus sampai tiap hari juga nggak bakal bisa selesai. Enggak, gue sebenarnya gini kok. Ini sebenarnya kayak kaget ke diri Ido. Ketika Ido baru memasuki fase yang dimana Ido kecintaan sama cewek dan fokus sama itu. Ido ngasih semuanya. Jadi Ido berharap lebih. Tapi ada sesuatu yang bikin kayak mungkin ya apa ya, kalau sesuatu yang kata orang kita kecintaan pasti sedikit aja kita kayak
Iya, gak usah gitu deh, anak kecil mainannya diambil pasti marah banget kan, yang kayak gitu maksudnya. Ya, itu yang udah nggak terima. Dia kaget dengan kondisi ya itu, sebelumnya ya dia hanya kasih berapa persen kayak wanita-wanita sama dia, tapi tiba-tiba saat ke Dinar dia tuh memberikan full gitu. Jadi dia juga berharap dapat feedback juga yang mungkin sama. Nah, kadang-kadang kan mengapresiasikan ya antara pria dan wanita beda gitu. Kalau Ido diajak di dalam sebuah meeting itu sebuah penghargaan. Kalau menurut aku, senang. kalau dia mau sesuatu hal yang mungkin minor atau sesuatu hal yang melenceng, mungkin nggak mungkin menyertakan ada pasangannya di situ. Bener nggak kalau kayak dari karena kan situ? memang biasanya juga nggak melibatkan kayak gitu, dan itu kan maksud aku kan kenapa ngajak dia, saya aku mau meeting sama DJ cowok, aku mau ada kamu di sana lah. Kalau aku memang mau ngapain aku ajak dia ya, kayak gitu. Lagi nanti juga aku jelasin gini bisnisnya ini kedepannya kayak gini gitu loh. Nggak, emang sekarang aku tanya, rasa sayang diapresiasi dari seorang Ridho Ilahi untuk seorang Dinar itu kalau terlogikakan dengan perasaan dapat dijelaskan, itu seperti apa sih Dok gambaran itu? Waktu awal-awal jadian sampai sebelum berantem ini dia nomor 1, keluarga nomor 2, kerjaan nomor 3. Oke, serius. Terserah dia mau percaya atau enggak. Bahkan aku pernah Dinar nomor 1, keluarga justru malah nomor 2. Pekerjaan malah nomor 3. Oke, berarti Dinar awal-awal jadian, ya. Awal-awal jadian. Ya, sebelum ini masalah ini. Iya. Jadi aku kayak yang ya udah, aku nggak perlu kerja, aku cuma perlu bahagia di sebelah kamu. Ayo kita mau ngapain? Aku sempat milih kayak gitu. Ya kan kamu juga udah lihat di level itu. Padat juga dari syutingan-syutingan. Iya, bahkan aku kayak yang apa ya? Sebenarnya kan aku baru bangkit ya. Seharusnya kan kayak job-job aku ambil. Tapi aku kayak ngerasa ya udah deh, kita ngembangin YouTube kamu aja berdua. Itu kan ada duitnya juga. Ya udah, aku korbanin ini. Yang penting aku happy di sebelah kamu, dan walaupun duitnya nggak segede ini nanti, yang penting kita berusaha sama-sama. Maksudnya ya, aku happy, aku ngapainnya happy. Dari produk dari yang lain. Iya. Oke, itu simpel. Dan itu karena menurut kamu kebahagiaan itu kan nomor satu, kebahagiaan orang masing-masing. Kayak sekali kalau saya berikan mungkin satu mobil, dia nggak bahagia, tapi lebih bahagia lebih baik dibelikan satu rumah kecil. Mungkin itu kan beda-beda kan. Beda-beda. Nah, Ido sendiri dengan bersama-sama Dinar ini menjadi sebuah kebahagiaan yang besar. Nah, itu bertahan akhirnya. Iya. Bertahan. Dan Dinar sendiri di posisi seorang pria sudah menaruh dan menyenderkan suatu hal kesepakatan besar seperti itu, kamu sendiri bagaimana menyikapinya? Ya aku pasti, ya ibaratnya ya aku pertahankan, aku tanggung jawab semuanya. Cuman kan di situ ada otak, hati yang pasti berbeda visi misi. Nah itu gimana cara nyatuinnya? Akhirnya di 4 bulan tuh udah mulai udah mulai goyang gitu. Oh, ini kan udah ada curhatan juga. Nah, dari Ido sendiri tadi menjadikan list Dinar itu nomor 1 sebagai premier karena di pasangan. Justru keluarga di nomor 2 bukan berarti apa, karena kan mungkin kamu berjuang juga. Dan Dinar juga akan menjadi keluarga, bukan berarti di belakangnya. Tapi prioritas keseharian. Prioritasnya. Pekerjaan kamu bisa kamu korbankan. Karena menurut kamu, walaupun aku menjadi pemeran utama, kan saya lihat Ido sering pemeran utama di beberapa judul serial-serial drama. Tapi saat bersama Dinar adalah kebahagiaan yang penuh untuk melakukan pekerjaan. Nah itu masih berlaku kan sampai sekarang posisi itu? Jujur enggak. Aku kecewa ketika aku jadi pecinta. Jadi aku kayak gini, aku dapat kata-kata dari orang ketika kamu nggak bisa ngebangun satu istana kamu, ya udah kamu bangun sendiri istana, baru ajak dia ke dalam. Aku pakai cara kedua. Tapi kamu udah mendiskusikan ini, apa ini cuma penilaian kamu sendiri yang akhirnya jadi penghakiman sempit dalam pikiran kamu, padahal belum tentu realitanya seperti itu? Aku udah berusaha memberikan semua, tapi aku ngerasa kayak bukan percuma ya, aku nggak nyalain siapa-siapa. Maksudnya kok alam nggak ngedukung aku? Maksudnya gimana sih cara ngeliatin kalau gue tuh fokus loh, udah gue ngasih semuanya gitu loh. Bahkan gue nolak untuk ketemu nyokap gue, keluarga gue. Lo menggantungkan hidupnya, jangkarnya ini kok ke Dinar Candy gitu? Nggak ngegantungin kok, jadi kayak gini kok. Lu nolak kerjaan demi Dinar Candy. Iya, jadi itu pernah kena kasus itu gini. Itu dulu punya mobil 2, rumah 3. Itu hilang dalam sehari. Karena dia kena kasus itu. Itu beranggap entah itu apalah, Tuhan yang menginginkan. Jadi apapun yang terjadi sebenarnya bagi Ido sekarang, pemikiran Ido sekarang, Tuhan yang menginginkan.
Jadi sekarang buat apa Ido? Misalnya nih, maaf nih, banyak kan kejadian yang apa tuh, yang punya Indomaret atau Alfamart yang di tol atau apa. Lu mau kerja keras kayak apa? Mau bukannya jangan sampai nggak kerja keras, tapi ketika Tuhan mengambil, lu bisa apa? Iya. Jadi yang Ido jalanin sekarang, ya udah kita lurus aja. Maksudnya ikutin kata hati. Tapi ada pepatahnya itu sebenarnya belum lengkap, Do. Ini ada Apa? satu pepatah bagus. Hiduplah bagaikan besok adalah hari terakhir, tapi buatlah rencana seperti dunia Iya. tidak pernah kiamat. Tapi kan lu bukan nggak berusaha. Maksudnya gini loh, kalau lu menggandengkan ke Dinar Candy, nanti Dinar Candy-nya ini segala sesuatu lu kayak Mungkin nggak menggantungkan, mungkin bersama-sama mungkin. Iya. bukan, kalau jujur gue ngelihatnya seperti lu kayak bulan ngelilingin bumi gitu. Ya udah Dinar Candy kemana? Jujur nih ya, ini pengalaman penglihatan dari luar. Mungkin karena lu cinta banget sama Dinar Candy, ya udah deh, gue semuanya buat Dinar Candy gitu. Ya menurut gue tuh cuma bisa menggantungkan hidup sama satu, sama Allah, sama kedua mimpi. Iya. Udah, kalau lu menggantungkan hidup sama orang, udah pasti akan Iya, kecewa. salah. Mau Dinar Candy, mau istri gua, mau Iya. Vicky Prasetyo, mau siapa, pasti akan membuat lu kecewa. Salah sih, cuma lu belum tahu solusinya kayak gini loh kok. Jadi efeknya orang-orang melihat Ido tuh ngintilin Dinar. Iya. Jadi kayak apalah, sampai ada bahasanya lah, numpang makan atau apa. Itu kan kita udah ada deal-dealannya gitu. Maksudnya, aduh, berapa sih, nggak inilah. Kan Ido tuh cuma pingin di samping dia happy gitu. Gini loh, maksud gue gini, laki-laki tuh nggak boleh punya mimpi yang kerdil gitu. Mimpi Iya, gue iya. tuh mesti punya besar sampai bisa menarik segitu orang banyak, keluarga gue semua pada ngikut sama Iya, gue itu semua. salahnya. Adiknya dokter juga seluruh keluarganya, karena dia tahu mimpinya besar. Tapi kalau gue sih, ini sebagai seorang dokter ya, mungkin ada berseberangan ya, sama Mas Ali ya. Kenapa? Lakukan suatu hal pekerjaan dari yang menyamankan hati kamu. Kalau pandangan saya ya, kalau kamu bilang tadi, saya akan bikin kerajaan lain. Kalau menurut aku itu akan membutuhkan waktu, dan dalam proses itu kamu akan bisa ketemu ratu-ratu yang lain. Karena ya aku pernah dalam fase yang udah menjalani area-area apapun. Wah, udah pernah semua. Dari yang kita high sampai paling rendah sampai high, kayak gitulah simpelnya. Nah, membangun mimpi secara bersama itu adalah sebuah momen yang memang harus diwujudkan, karena itu kalau menurut aku ya, dengan kamu bersama, aku lihatlah kamu di stasiun TV juga ada beberapa program selalu tampil bersama. Karena kenapa? Penonton Indonesia juga senang dengan suatu hal yang menjual romantik gitu loh. Nah, terus kamu ada beberapa produk juga yang terlibat bersama, terlepas mungkin ya Indo bisa berjuang dalam meetingnya terbaiknya, ataupun Dinar juga memberikan jalan, karena mungkin di area ini, karena Indo kan pemain basicnya drama, jadi mungkin link-link di TV play atau link-link produk Dinar lebih punya di awal misalkan. Nah kayak gitu sebenarnya di kesepakatan yang nggak salah gitu, cuma memang harus dalam prosesnya itu harus ada saling pengertian. Kalau menurut aku, kalian bisa diselamatkan, bisa gitu. Jadi membangun tadi mimpi itu nggak harus selamanya kamu membuat jalan sendiri, membuat jalan bersama-sama itu lebih baik. Kenapa? Mencari pasangan yang mau berjuang naik puncak gunung dari awal itu lebih baik daripada seorang wanita yang hanya menunggu di atas gitu loh. Jadi kalau menurut aku sekarang cuma tinggal ya kita tanya masing-masing gitu. Ido masih mau meneruskan nggak mimpi itu untuk bersama-sama? Dari awal kan itu udah kayak mikir, aku senang tuh sama rencana Dinar, yuk kita gedein yuk perusahaan kita sendiri, Bagus, oh. ayo sama-sama, ya udah yuk. Sampai aku mikir, aku pernah ngomong kayak gini, sayang aku ditawarin RTV ini aku syuting, gimana ya? Kalau untuk fee gede pasti syuting. Tapi enggak, aku mau di sini. Ini juga menghasilin duit, plusnya aku bisa sama kamu. Dan itu seneng banget. Aku di posisi itu, sumpah itu hal paling indah dalam hidup aku, serius. Ya. Apa karena aku kecintaan atau apa? Tapi itu yang menyenangkan, pacaran, tapi sambil kerja gitu loh. Ya. Lu menggantungkan hidup lu kemana sekarang pertanyaan? Kemana? Lu hidup ini naik kapal harus ada mercusuarnya, harus ada kompasnya. Gue mau kemana nih gitu? Karena kalau enggak nanti didengarkan dibilang besok kita ke kanan ke Pulau Seribu, besok ke Lampung ya kita ke Lampung. Kapalnya mau kemana ini? Ya itu berpikiran kayak gini kok. Maksudnya selama Ido jalan kan
sama dia bukan ngebuang waktu aja, bukan ngepacarin aja, tapi kita di situ kan juga ngobrol, nanti kita ini ya, itu Satu hal yang positif. nah, dan kita bukan yang udah pacaran aja, makan, nonton, udah bukan yang kayak gitu. Jadi kita Bervisi ke depan. iya, pacaran kita tuh kayak kerja kayak gitu, dan itu menyenangkan. Sebenarnya lu menggantungkannya kemana? Mercusuarnya apa? Kompasnya apa? Yang lu lihat, oke gue mau ke sana nih gitu. Kalau menurut itu nggak ada menggantungannya, tapi lebih kayak gini, aku yakin nggak tahu kenapa kalau ini kita bangun bersama-sama dengan kayak gini, suatu saat pasti gede. Oke, gini. Kan Ido sekarang berdiri sebagai seorang pasien di klinik kita. Ada staf ahli, ada suster. Saya kasih suster untuk mengajukan 2 pertanyaan kepada pasien. Satu pertanyaan. Pertama, pertanyaan apa yang mau diajukan sama seorang pasien? Boleh general, boleh lebih spesifik juga boleh. Kamu kan punya hak. Apa aku aja dulu? Ini kamu dulu aja deh. Hah? Dia Karena dulu ada aja. pertanyaan yang pengen aku tanyain. Ini suster saya loh. Kamu kan? Kamu nanya. Aku ngeblank dia dulu deh, dia dulu. Belum sepakat. Udah main. Ada bookingannya dong. Dari Iya. Tapi dong, ini jujur ya, ini sekedar kamu tahu. Aku kenal Dina, bukan jadi seorang Dina Ginting sekarang. Dari nol banget. Dia berjuang dari podium yang duduk dari sore, yang berdiri dari sore sampai malam. Aku, Raffi Ahmad, Ibu Jamil, aku udah sebagai dewan cintanya di sini. Iya. Aku mungkin pernah cerita. Aku sama Dina, ini jujur aku ngomong apa adanya. Satu-satunya, mungkin ada beberapa dari salah satu wanita yang ada di situ. Dia yang memang bisa menjaga diri dia. Ya walaupun udah pasti banyak lah godaannya di situ, baik dari ya tim, baik dari ya artisnya, karena merasa ini artis ini kan talentnya itu pasti akan ada sesuatu. Tapi dia, ya aku kita kasih tahu bahwa dia juga bukan orang yang mudah gitu loh untuk itu. Nah sekarang kalau memang Ido punya menyiapkan 2 pertanyaan, nanti saya gantian. Berarti dari Ido dulu. Pertanyaan apa yang bener-bener ingin Ido tanyakan buat seorang suster saya? Aku satu pertanyaan aja. 1 pertanyaan? Iya. Oke, berarti dispesifikan ya. 1, apa pertanyaannya? Kamu siap nggak nikah sama aku kalau aku nggak punya apa-apa? Itu aja. Kamu siap nggak menikah dengan Ido? Kalau aku nggak punya apa-apa? Dalam artian nggak punya apa-apa ini aku nggak mau kerja, yang pasti mau kerja ya. Tapi dalam artian yang aku percaya kayak gini loh. Ada sesuatu yang di dunia ini nggak bisa dipaksain. Maupun kita maksa ketika Tuhan bilang itu nggak bisa. Ya itu kan takdir. Takdir. Oke. Tapi bukan itu pertanyaan. Cuma kayak gini, bukan berarti itu aku nggak mau berusaha atau bekerja, itu udah pasti. Karena aku Sebelum cowok kan. dijawab, kenapa bisa lahir pertanyaan itu? Rasa frustasi apa yang ada di benaknya seorang Ridho Ilahi sampai mengeluarkan pertanyaan itu? Karena apa ya? Jujur, aku ingin punya pasangan yang bisa nerima aku bukan di saat, maksudnya di saat aku susah gitu loh. Iya, kan tadi udah dijelaskan. Oh iya. Seperti itu, jadi dasarnya. Iya. Karena kondisi kamu, maaf, pasca keluar dari jeruji yang memang sangat menyita harta. Bukan berarti aku nggak mau kerja, maksudnya Karena kalau kamu dari start ya, kamu dari awal. Kamu mau nggak menjadi pasangan aku Karena yang menemani aku iya. dari nol seperti ini? Bukan berarti nggak punya apa-apa, bro. Iya, Itu dihapus. karena aku setelah kejadian itu kan aku kayak ngalamin, oh ternyata roda kehidupan itu berputar. Ya. Kita nggak mungkin di Sekarang atas, kamu lagi di titik di nol. bawah. Anggaplah ya, Iya. titik nol untuk menanjak. Terus kita nggak tahu Kalau apa seandainya, akan iya, terjadi apa. kalau pasti namanya kerja keras nggak akan bohong lah. Tuhan juga nggak akan mungkin nggak ngasih rezeki. Proses Cuman juga pertanyaan mungkin aku, ada iya. hasilnya. Nanti akan ada misalnya aku di atas lagi, ada lagi aku di bawah lagi. Siap Oke. nggak ketika aku? Bisa nggak kamu mencari pertanyaan yang lebih spesifik? Apa? Mungkin ya, kayak siap nggak kamu menikah dengan aku di saat aku sekarang lagi proses berjuang dari awal? Mungkin itu kalimat yang mungkin tepat kalau menurut aku. Kenapa kamu kayak aku nggak punya apa-apa, itu frustasi. Gini, Itu paling pantang. yang aku takutin itu ketika nanti ada kena masalah lagi dan aku di posisi terbawah lagi. Nah, aku takut itu pasangan kayak kalau seandainya dia siap terima aku di saat susah banget, pasti otomatis itu udah terbiasa. Dan bonusnya yang di saat kita di atas. Oke, ulang 1 pertanyaan lagi dan suster siap menjawab. Silakan. Ya udah gini aja, siap nggak kamu nikah ngejalanin hidup suka duka sama aku? Udah itu aja. Bagaimana suster? Susah dan senang. Tadi kan yang ditanyakan dia yang awal, kalau aku nggak punya apa-apa lah. Kita kan pacaran, inget nggak yang dari awal? Itu kan kamu benar-benar baru keluar sebulan. Dan aku itu nerima kamu apa adanya. Dan jika aku memang cewek materialitas, aku
aku nggak mungkin dong nerima cowok kayak gitu, ya nggak? Aku tuh bukan tipikal cewek yang apa-apa uang. Gini, aku siap menikah sama kamu apa adanya, tapi aku minta dibebaskan buat aku bekerja sama aku berkarya. Kenapa aku sekarang kayak fokus ke kerjaan aku? Karena suatu saat nanti kalau aku memang menikah sama dia, aku butuh jeda, kan aku juga udah dewasa ya, aku pengen punya anak, punya keturunan. Mungkin nanti kan pas hamil tuh ada 1-2 tahun aku harus istirahat, aku harus punya tabungan lebih kayak gitu. Aku memang mungkin iya, dan mungkin itu kan nanti itu jadi tanggungan suami atau gimana ya, aku tahu itu. Cuman kan aku itu memang ceweknya berbeda dari cewek yang lain. Aku tuh punya apa ya namanya itu, treatment yang berbeda dan proses berjuangnya, dan aku tuh bukan akunya menyombongkan diri. Aku tuh tahu aku tuh cewek yang nggak jual diri, uangnya tuh dapatnya susah. Jadi ketika aku ngerawat diri aku, kesehatan aku, itu tuh aku bakal budgetin mahal banget buat diri aku kayak gitu. Walaupun aku nggak secantik mantan kamu, tapi aku tuh kayak apa yang memprioritaskan kayak kesehatan aku, aku kayak siapin dari sekarang juga, kayak buat kesehatan aku udah taruh uang di bank semuanya. Itu udah spesial buat kesehatan aku, karena aku tahu aku tuh kerjanya capek banget, dan suatu saat takut terjadi sesuatu hal, aku asuransi kamu udah menyiapkan, udah semua, aku tuh itu udah nomor 1. Tapi kalau kamu menyimpulkan tadi sesuai dengan pertanyaan Nido kayak seperti itu, sekarang pertanyaannya cuma tinggal jawab siap atau tidak. Kalau memang nikah ya, bukan pacaran. Mengajak untuk menikah dalam posisi suka dan duka, berjuang dari nol, kira-kira siap atau tidak? Siap. Cuman pas pernikahannya itu aku nggak mau ambil pusing, karena aku pasti lagi ngerjain project-project yang lain. Bikinlah pesta pernikahan, terserah mau kerja sama koko atau siapapun, aku cuma datang ke acara itu buat nikah. Karena jadi kamu pengen memang sebagai queen, sebagai seorang wanita. Aku pengen diperlakukan di situ sebagai queen sekali aja seumur hidup, karena aku cewek yang memang susah kerjanya. Dan buat kalian yang kemarin ngomentarin aku di Narkendi banyak cicilannya, oke, aku kasih tahu ke kalian, ibarat kata aku penghasilan sebulan 10 juta, kalau cicilan aku cuma 2 juta, itu fine. Ya, itu kan sebenarnya. Tapi gini, aku punya pertanyaan. Sebenarnya lu kan religius, lu percaya sama Allah, lu yakin Allah akan memberikan hal yang terbaik buat lu. Ya kan, kalau gue udah nggak akan nanya pertanyaan itu ke Dinar Candy. Gue kan, kalau gue keluar ya, walaupun dalam keadaan semiskin-miskinnya gue gue akan bilang Tuhan akan sediakan buat gue. Burung di langit aja dikasih makanan sama dia, apalagi gua. Iya. Kalau lu berpegang teguh sama itu, gua berani, gitu ya. Makanya gua berani punya anak 4, gini. Gua bilang nanti kalau anak kita 4 terus gini, gua yakin Tuhan akan sediakan buat gua, gitu. Makanya menurut gua kalau lu mengajak wanita nikah dan ya memang bagus sih, bahwa itu kesannya kayak jujur ya, maaf ya, kayak drama sinetron. Allah, kamu menerima aku dalam keadaan aku begini. Kalau gua akan bilang sama bini gua, tau nggak apa? Gua akan berusaha sampai titik darah penghabisan gua untuk hidupin lu sama anak-anak lu. Ya itu kan tadi udah pasti udah bilang kan. Justru gua nggak akan menggoyahkan iman dia, membebani dia dengan dia kan berhak dapat kehidupan yang layak. Jadi kalau gua bilang nanti kalau gua nggak punya apa-apa gimana? Di dalam diri seorang pria yang akan memimpin kapal, gua akan ngomong sama semua ini. Ngerti. Tapi di satu sisi itu nggak mau ngejanjin sesuatu yang manis. Yang janjiin Allah kok, dia akan memberikan kehidupan lu yang layak. Allah akan menjaga lu, itu kan memang iman kita kan mengarah ke sana. Itu lebih cocok ngomongnya gini. Ya udah, sekarang aku lagi susah, kamu nikah sama aku suatu saat akan jadi kaya. Dan aku akan berusaha setiap titik darah penghabisanku untuk menjaga kau dan keluarganya. Tadi kan itu udah dengar bagaimana seorang Dinar Candy dengan ekspektasinya ya. Saya siap. Berarti minimal udah ada nih kesepakatan awal dan atensi yang akan kamu ajukan. Biasa dalam pekerjaan, dalam kehidupan pasti ada sistem negosiasi untuk kepada titik tengah yang mufakat, yang baik. Berarti dasar dari permintaan kamu
dengan kondisi kepasrahan kamu, walaupun pasti diikuti dengan upaya dan usaha yang itu hak kamu untuk melakukannya nanti. Karena kan sebagai kepala keluarga sudah pasti kita imam untuk dia saat beribadah dan imam untuk menafkahkan dalam keseharian. Meskipun kalian bisa bekerja sama nantinya, banyak kok, itu suatu hal yang mulia. Nah, dasar dari Dinar sudah menyatakan dia siap untuk kondisi seperti itu dengan catatan jadikan saya wanita sepenuhnya di acara pernikahan. Saya nggak mau memikirkan A, memikirkan B, layaknya sebagai seorang mungkin putri yang disunting oleh pangeran, datang ke pesta, disiapkan semuanya. Apa pendapat kamu dari permintaan soal Dinar Kendi? Ya, kalau aku ada, kenapa enggak? Mau di mana? Usaha itu. Iya. Kalau aku ada, kenapa enggak? Masalahnya yang nentuin rezeki kan Tuhan. Oke, kita jangan. Sekarang aku jadi manis nih. Kita jangan menyalahkan takdir dulu deh. Ya takdir udah pasti akan memberikan porsi tertentu yang mengiyakan tergantung upaya dan doa kita. Kalau aku ada, aku beri semuanya. Berarti kamu siap? Ya pastilah. Melakukan itu semua. Menurut aku nikah itu udah paling tinggi banget. Derajatnya. Karena memang mengesahkan dan menghalalkan seseorang. Mau pacaran, mau apa, ya nikah menurut aku paling tinggi. Kapan kamu siap? Aku siap kapanpun. Maksud aku nikah dengan ya aku yang sekarang. Tapi kan aku nggak tahu ya, maksudnya kalau emang harus aku kerja dulu, menabung dulu, miliaran dulu untuk bikin sebuah atensi dia nggak ke situ. Atensi dia tadi dudukan aku menjadi seorang wanita sepenuh dan sesungguhnya di acara pernikahan aku. Kan tadi seperti itu yang disampaikan, ya terlepas ke depannya pasti butuh diskusi bagaimana nanti, seperti apa dan bagaimana. Aku nih, misalkan sebagai seseorang yang melihat secara industri, ini aku jujur bilang, kalian ada potensi banget. Kalian ada potensi untuk menjadi sebuah pasangan yang couple besar, ada. Kalian punya background masing-masing, kalian ada di kontroversial awal masing-masing, tapi begitu satu menunjukkan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dengan segala macam bentuk konsepnya, pasti kalian akan berhasil. Nah sekarang Ido berarti siap kapanpun untuk menjadi imamnya seorang Dinar Kendi. Siap kapanpun dengan diri aku yang sekarang kan, nggak mungkin misalnya diri aku yang sekarang aku ngejanjin aku akan nikahin kamu di gedung yang bermiliaran atau di pulau yang terpencil, aku bikin konsep yang bermiliaran, kan aku nggak ada uang. Oke. Kita itu hidup kan berlingkungan. Kadang-kadang rezeki selalu datang dari teman. Aku pribadi ya sebagai seorang dokter di klinik cinta, pasti aku mungkin kita bisa dibilang nge-support Ido nih sekali dengan memberikan berbagai macam untuk mewujudkan di hari pernikahan. Nah diawali mungkin dari gak praktis ataupun gak berbincang online untuk membuat bentuk proposal dalam pernikahannya gitu loh. Nanti kita atur gitu loh, kayak kalau maaf Dokter Faiki, dengan segala hormat, mau bikin pernikahan kayak gimana pun kita bisa bikinin kan. Tapi yang paling penting dalamnya dulu, kalau aku. Enggak, ya cuma kan minimal kita juga harus memberikan kepercayaan. Karena aku nggak mau terlibat ke dalam satu pernikahan yang fondasinya pasir, yang nggak bisa bertahan lama. Buat apaan? Adik saya. Dia nggak sadar. Bukan adik saya, bukan pasir. Kalau pasir terlalu air, adik saya lumpur. Bener, dia semakin dalam gitu loh. Tapi saat lumpur itu sudah bisa diangkat, akan menjadi kekuatan pada normalnya. Saya seneng bikin konten pernikahan, pasti bukan pernikahan. Cara pertolongan dulu kepada seorang teman. Ngerti, sebagai pebisnis, saya pasti dengan senang hati menolong. Tapi saya nggak mau kalau fondasinya belum benar. Kalau dalamnya belum benar, nih sekarang mereka berantem udah 2 minggu aja belum ketemu. Dasarnya Dinar Kendi maunya apa, Ridho maunya apa. Yang dua-duanya nggak mau ngalah. Tugas kita ini sebagai klinik cinta menyatukan 2 orang, bukan saling menyalahkan. Saya nggak menyalahkan. Kalau saya ngelihat sebagai staf ahli nih, melihat mereka dikawinin sekarang, ntar malam nih gudak gitu ya, saya ngeri. Kenapa? Ya, karena dalamnya juga. Bukan, maksudnya ini apa prosesnya. Analogi aja, misalnya dinikahkan langsung malam ini, saya lihat di dalamnya belum terjadi kesepakatan. Istilahnya kalau mau bikin PT nih, undang-undangnya aja nih belum benar-benar benar. Oke. Jadi kalau menurut saya belum ada kesepakatan dari kedua pihak mengenai apa yang boleh dilakukan, apa yang nggak boleh, pandangan mereka mengenai uang, pandangan mereka mengenai kerja, pandangan mereka mengenai anak, pandangan mereka tentang agama, itunya nggak ada, terus kita mau bikin kawin di ini, ya menurut aku itu beresiko. Dok, seorang staf ahli berkomentar, berpendapat demikian. Kalau saya berbeda, saya akan ada di sebelahmu yang ayo
ikut memperjuangkan rasa cinta kamu. Karena saya juga sebagai seorang the brother of gladiator. Aku seorang kakak dari seorang gladiator perkasa. Dia rela hancur-hancuran diri tinju untuk menjadi pemenang buat keluarga dan semuanya. Dia rela bertarung apapun. Nah sekarang kondisinya, saya akan mau ada orang yang di sebelah kamu untuk mewujudkan mimpi kamu. Dinar bagaimana setelah dia akan berusaha? Ini kan seperti kayak cerita Bandung Bondowoso, ya. Bandung Bondowoso mendapatkan hati seorang Roro Jonggrang, hampir mirip nih, untuk membangun Candi Prambanan. Cuma bedanya saya bukan jin ya. Jin kan ada tuh ngangkutin, akhirnya dia lumbung padi, ya ngetok lumbung padi udah pagi, padahal ayam belum berkokok. Karena apa? Ada pengusaha yang udah siap. Dia udah mau jadi. Dokter Faiki, saya ngomong kayak gini karena saya sayang sama dia. Karena saya pengen dia dapat yang terbaik. Saya tidak mau mengubur mimpimu, Dok. Ini aja udah salah berpendapatan pertama kali. Sayang itu dianalogikan suatu hal yang berlebih. Jadi Dinar dia nikah, padahal ada punya hubungan pribadi. Beda loh. Bisa nggak ganti kata-kata peduli gitu loh. Kayak cowok tuh kayak aku sayang itu kayak apa gitu loh. Gitu loh. Ini karena saya peduli gitu loh. Saya begini Karena sayang. Karena saya punya segalanya. Kamu belum berarti bisa memberi perasaan orang yang sudah hancur. Ingat kok, ambil istri anak. Ini pembunuhan karakter ya. Pembunuhan karakter. Bukan cowok. Aku tuh begini karena aku sayang itu. Gitu loh, kita tuh sebagai laki. Enggak, ada tahu kok ini ngelihat kayak dia waktu pernah di titik itu, di titik Ido. Iya. Karena waktu gue di titik dulu, Dok, gue benahin diri gue dulu bener-bener. Akhirnya karena diri gue sudah bener, semua ketarik lagi. Orang-orang yang kita nggak sangka pun bisa ketarik. Mau. Oke, tapi permasalahannya kita lagi ngomongin susah lagi minum. Ini soalnya membangkitkan imunitas tubuh, dokter. Ini sekali Bebas stres. Dokter yang minum. Karena mengandung susunya A2 protein ini sama seperti kandungan ASI. Maaf kali. Adik dokter pasti doyan. Refleksi gitu. Tuh. Jadi kalau orang yang galau-galau seperti ini, pengen cepat balikin moodnya, cepat balikin imunitasnya, minum Kin susu steril A2. Yang habis dugem juga boleh minum susu steril A2, dokter. Karena dengan rumah tangga. ini built-in namanya. Habis dugem ke rumah. Akhir yogurt ini, susu steril ini, kemarin adik aku juga saat menjuali tinju, dia minum Kin susu steril yogurt ini mengandung madu dan kurma, luar biasa. Pastinya Indonesia tuh sangat senang semuanya dengan rasa madu dan kurma. Kenapa? Apalagi ini rasa-rasa yang menjelang Ramadan, pasti rasa kurma yang tunggu semua para pecinta. Minta sponsor Ramadan ya, dokter. Ramadan ya. Oke, kita kembali lagi ke permasalahan. Dinar Kendi melihat begitu perjuangan seorang Ridho Ilahi menjadi seorang suaminya Dinar Kendi. Apa pendapat kamu? Siap. Butuh waktu. Butuh waktu tuh nggak berproses ya, tapi ada peningkatan. Maksudnya tuh butuh waktu tuh perbaiki diri masing-masing. Kayak segi emosi, apa ya namanya itu, tentang pekerjaan masing-masing harus bisa saling memaklumi, support. Karena kan kalau DJ tuh barbar banget. Aku masih udah apa namanya, aku udah nggak pernah yang ketemu cowok friend cipika-cipik, udah nggak pernah loh yang cuma salam hai gitu doang. Sekarang udah berganti. Ganti. Berarti bagus dong diluruskan dengan seorang hidup. Iya, maksudnya itu kita perbaiki. Itu salah satu bentuk pengorbanan menurut kamu? Iya dong. Tapi kan kalau buat yang baik banget nih, belum lah, kan namanya juga proses ke yang lebih baik. Dokter lihat bajunya deh. Sekarang kan juga Dinar Kendi udah mayoritas lebih tertutup baju-bajunya. Itu kan juga salah satu bentuk pengorbanan. Iya bagus sih, Dok. Maksud aku udah ada peningkatan juga. Oke, kamu berapa bulan? 4 bulan sekarang bersama? 6 bulan. Oke, bulan pertama kalau dirapotin berapa nilainya itu? Bulan pertama itu berapa? Nggak apa-apa nih. Dari 1 sampai 10 ya, maksudnya nilainya ya. Kita rapotin berapa? 1 sampai 10. Nilai berapa? Pertama 4. Bulan pertama? Iya. 4. Oke, bulan kedua? 6. Oke, bulan ketiga? 8. Bulan keempat? 9. Bulan kelima? 6. Bulan keenam? Rusak. Berapa? Rusak Ya, itu 5 lah. 5. Oke, ini kan sebenarnya kita harus objektif melihat ini. Ya, hidup itu kita boleh kadang-kadang melihat raport. Kenapa di dunia pendidikan adanya raport? Itu emang orang untuk evaluasi siswanya. Oh, berarti dia lemah nih di geografi.
karena dia kurang menarik kayaknya potensi untuk membahas ini, tapi dia bagus kayak matematika dan fisika itu rapot sih biasa. Kenapa penilaian ini? Ini hati ketulusan seseorang dalam menilai kita. Itu. Nah sekarang sebaliknya, saya tanya Ido, ya dalam 6 bulan pertama berapa nilai Dinar? Semua 10 kecuali yang terakhir. Semua 10. Dari bulan 1, bulan 2, bulan 3, bulan 4, bulan 5, 10. Kecuali bulan terakhir berapa kasih angka? 5, 4. Ini nggak prestasi ya? Kalau dari 10 menurut kamu terlalu berlebih untuk memberikan orang waktu 10. Karena itu perasaan Karena aku kamu. sempurna, ngerasa kayak udah aku nggak ada perlu aku cari lagi di dunia ini. Itu luar biasa perasaan. Itu justru nggak luar biasa dokter, itu bahaya dokter. Bukan, adik saya nggak ada ini. Adik saya kalau ditanya rasa cintanya 5 aja kurang terus gitu. Ini maksud saya kan ini. Pak Diki nggak pernah nyampe 10 dokter ya? Adik saya nggak mau sama siapapun dia. Saya nggak tahu nih saat ketemu Maria Ozawa dia bisa naik apa tarungannya ya. Nah, Ido berarti Ido memberikan 10, berarti belum sepenuhnya dong. Bukan ngerasa sepenuh, udah ngerasa kayak udah nggak ada lagi yang gue cari di sini, tinggal gue jalanin aja yang ini. Oke, berarti Dokter sekali lagi saya ingin nggak ada lagi yang saya cari kecuali yang ini. Itu benar-benar menurut saya itu dokter jujur itu rada bahaya dokter. pasta paling buat bahaya. Karena berarti mimpi dia adalah Dinar Candy. Bagus dong. Anda memimpikan istri saya, istri saya. Mimpiin istri saya. Istri Anda nggak untuk menjadi bidadari ataupun Enggak, dia bagian dari mimpi saya, iya. Tapi bukan dia satu-satunya mimpi saya. bisa sopan nggak dulu kalau ngomong. Maksudnya, ini tapi dia bukan bagian. Dia bagian dari mimpi saya, Mimpi. tapi bukan satu-satunya. Oke, berarti kalau Ido berbeda dong. Ido melantangkan dengan mengurangi semua apapun egonya, menyatakan kalau Dinar Candy itu adalah mimpi sesungguhnya. Tujuan hidup. Masya Allah, dia ini ada orang sampai kayak begini. Iya, tapi kan kayak sifat gitu-gitu, kayak harus di Prosesnya, Iya, prosesnya itu belum nyampe. bagaimana? Ya itu kan pribadi dia kan. Tadi nanyanya ke aku. Hubungan ini Ridho nganggap apa? Tujuan hidup aku ya nikah sama dia, bahagia sama dia. Tapi ketika pandangan dia berbeda, itu kan pribadi dia. Aku bukan pandangan berbeda, aku setuju dengan seperti itu, tapi proses menuju ke yang jenjang lebih serius itu kan kita harus minimal bisa mendamaikan, ketika ada masalah itu mendamaikan satu sama lain gitu loh. Kan ini sampai saat ini kita panas terus, yang akhirnya takutnya orang-orang ini dibilang settingan, Pak. Ini bener, jadi kayak itu bener-bener rumit cintanya. Enggak, ini kan orang juga banyak Complicated. bilang ini settingan, tapi kan Dinar Candy menjamin ini real life, ini kehidupan nyata sungguh. Kehidupan nyata, cuman ngerti gak sih kalian tuh Ya, ada kan industri lah. banyak banyak komen-komen. masalah yang kita tuh nggak bisa meredam itu, jadinya akhirnya muncul ke permukaan. Oke, Gitu. tapi kan tadi dinyatakan siap nggak mau menikah? Siap. Siap. Berarti udah siap. Siap menikah. Dok, berarti kan udah siap. Sekarang Ya nggak gitu juga, nggak lah. Sekarang juga ini yang bikin hancur nih adik saya begini nih. Tapi Dok, gini. Tantang, jangan. sekarang persyaratan nikah apa? Akad kan? Iya. Ya udah. Tapi nggak kacang goreng gitu juga, gue bisa dimarahin orang tua aku. Nggak, kamu jangan gua ini dokter ya. Oh iya. Dokter waktu di gua lu. Nggak. Kamu kan bisa maksud gini dong. Menikah yang berproses, dimiliki momen, kalau juga pengen punya Nah, tanggal itu. pernikahan. Gitu. Hidup belum sih dok, silaturahmi ngobrol sama apa-apanya di Nah, diketemuin kan belum. Hah? Diketemuin aja belum. Serius? Kalau aku sih langsung aku kenalin ke mama. Karena aku pengen dari idonya tuh bener-bener yang, kan aku punya penilaian sendiri ya, kayak pas dia oke, aku siap nih, dia kelihatan udah dari segi emosi, karena kan takutnya nanti ada putus selanjutnya nih, orang tua aku nggak mungkin nggak nangis, pasti nangis yang putus kemarin juga gitu. Jadi aku pas Ido udah siap, aku bakal temuin ke orang tua aku gitu. Hari ini bisa nggak kalian dari poin terkecil dulu, saling memaafkan dulu hal kejadian yang kemarin? Saya tanya dari Ido dulu. Kalau aku sih memang ngakuin aku yang salah. Seharusnya aku yang kayak dokter tadi bilang, seharusnya ngobrol sama dia, bilang sayang besok jangan kayak gini lagi. Cuman masalahnya waktu itu mungkin pengukuran kedewasaan lagi, dan aku kan belajar untuk biar kalau terulang lagi yang kayak gini aku lebih baik situasinya. ngomongin lagi. Cuman masalahnya itu kan ketutup sama emosi, makanya ya pembelajaran lah intinya. Tapi memaafkan? Pastilah. Masih cinta? Karena semua hilang karena aku masih sayang. Karena masih sayang. Masih berharap bahwa Dinar menjadi pilihan terakhir untuk menjadi istrinya itu pendamping. Masih. Bagus kok, ketulusan ada kejujuran.
Sekarang setiap kali bisa tanya ini, jadi kayak nonton aja ya. Tanya ini suster. Sekarang perasaan suster tanya ini terakhir nih sebelum kita nanti akan mengukir part kedua. Mungkin kayaknya kita belum bisa menyatukan langsung pada saat ini. Karena prosesnya lebih. Jadi apa yang ditanyakan? Kalau itu tadi udah saya tanyakan. Nah sekarang Dinar ditanyakan Mas Suster setiap kali. Ya, kalau Dinar saya sih bisa ngelihat pola pikir dia. Dia pengen dapetin seseorang laki-laki yang full lah gitu istilahnya, yang bisa bekerja, bisa mandiri, bisa menjadi imam, sekaligus juga mencintai istrinya dengan baik dan bangun keluarga yang benar. Cuman kalau saya memang saya khawatir kalau Ridho benar-benar kayaknya tuh terlalu menggantungkan ke Dinar, seluruh mimpi hidupnya Dinar Candy itu. Kalau saya jujur sebagai hatinya dia. Itu artinya kita menggantungkan sesuatu ke sesuatu yang kalau saya disuruh menggantungkan, ya mendingan ke Tuhan aja deh yang paling bener kita tiap hari. Pasti dong. Tapi sekarang dia udah lebih baik lagi sebenarnya. Udah lebih baik lagi, kayak misalkan dia mau bikin apa-apa sendiri, kayak berjuang sendiri itu sebenarnya udah lebih ada kemajuan daripada bulan Kalau awal. posisinya dibalik ya, yang pihak wanita menggantungkan ke pria, di mana semua diserahkan hidupnya ke prianya, mungkin bisa lebih bagus karena kan memang biasanya pria yang keluar yang mencari nafkah, yang membangun kerajaan gitu kan. Tapi kalau misalnya ini Tapi Ido on the way ke sana kok, kayak apa namanya tuh? Iya, maksud tuh ada dia itu bakal ke part sana. Nah, kenapa nggak nikah sekarang? Ridho tuh lagi on the way ke arah ke situ. Belum nyampe nih tujuannya. Belum nyampe, aku tahu. Cuman nah di situ kita kuat nggak antara aku sama Ido? Karena badannya gede banget. Capek. Di tinggi sakit kali lo. Enggak ini bisa antara aku ajarin coba ya cara-caranya. Dia sebenarnya membela si Ido, maksudnya dengan memberikan peluang. Jadi saya dokter, saya mendingan ngomong pahit sekarang, mendingan ngomong yang paling jelek-jeleknya sekarang dibanding nanti udah nikah. Karena begitu mereka nikah saya diem. Kenapa kamu diem? Karena kalau udah nikah, kalau saya ngomong bahaya. Jadi mendingan sekarang sebelum nikah, saya ngomong pahitnya deh. Saya nggak mau mengulangi kejadian di mana saya iya aja mendukung. Ngerti. Ketika berantem, ujungnya ke staf ahli lagi semuanya. Iya. Saya nggak mau mengulangi kesalahan yang itu dokter. Mendingan saya ngomong pahit sekarang dibandingin saya pendiam dan berusaha mendukung karena dia teman saya. Kalau saya memang temannya Ridho, saya lebih baik ngomong sekarang pahit. Dah gitu. Iya. Oke. Mungkin kita akan ada ke sesi berikutnya ya. Ini untuk pertemuan lebih ke depannya, membahas lebih ke depannya. Sekarang saya minta kalau Ido juga sudah mengevaluasi dirinya, saling memaafkan. Ada kalimat yang mau disampaikan untuk seorang Dinar Candy sebelum kita tutup acara ini. Apa ya? Aku tuh pengen kayak Dia lihat susternya. Suster juga maaf bisa lihat. Aku tuh sebenarnya Maafin yang sopan ngomong nih, jadi dia bisa. Sorry. Enak aja dia. sayang, aku tuh sebenarnya gini loh, ngajak kamu terima aku susah itu bukan berarti aku nggak akan berusaha. Kamu ada kalimat di belakang itu yang memang aku sembunyikan. Aku akan kasih kamu bonus apapun yang kamu mau dan menjadi seorang itu aku akan mati-matian berusaha buat kamu. Cuman aku mau memberi di mana aku ngasih yang aku nggak mau kayak janji-janji sales lah yang dikasih bagus-bagusnya dulu. Aku nggak mau. Bukan berarti nggak ada bagusnya. Aku kasih yang paling pahit dulu. Nanti bonusnya aku kasih kamu yang manis-manis semua. Kejutan dari hasil usaha. Nggak mungkin lah. Aku nggak berusaha apapun yang aku lakuin. Itu yang tadi Ko Rofi ngomong kan apa menggantungkan. Aku nggak menggantungkan di dalam itu. Aku apa ya? Ini ada dua nih cara mencari rezeki. Satu dengan bersama dia. Satu satu sendiri masing-masing. Nah, di sini aku bisa dapat 2 poin. Rezeki aku dapat, kebersamaan aku happy. Ya aku ambil yang ini, bukan menggantungin. Enggak. Dan aku bukan yang cowok yang menumpang, itu anti banget aku. Ya, karena kamu juga punya pendirian dan kamu tahu posisi sebagai imam. Kan kayak maaf nih, kayak papa tiri aku, siapa sih yang nggak kenal, maksudnya chevron apa semua. Aku nggak pernah nginjakin rumah, yang itu bukan rumah aku gitu loh. Maksudnya segitunya harga diri aku gitu. Untuk sesuatu kamu bisa. Kalau ibaratnya kalau aku tinggal minta ya pasti dikasih lah. Maksudnya itu juga bukan minyaknya Amerika apalah ya gitulah maksudnya. Kamu lebih fine. Oke, Jadi 3 kata untuk seorang Dinar. Apa yang ada di benak kamu? 3 kata.
3 kata. 3 kalimat aja boleh. 3 kata. Cinta, apa, sayang, apa? Sabar, Oke. tunggu, Iya. bahagia. 3 kata. Nina, apa yang mau disampaikan? 1 kalimat untuk seorang Ridho Ilahi. Nggak kuat lah, jangan sekarang ya aja, nanti nangis terus disangka jual air mata lagi kayak. Oh, kamu nggak jual air mata? Iya, nanti Siapa aja. dokter yang jual air mata? Siapa? Siapa ya? Kok kamu ngomongnya gitu? Siapa ya? Adik saya pesenin. Ada yang ketawa di belakang. Adik saya pesenin pokoknya ya. Hati aja pesen adik saya. Pokoknya didengar. Oke, Udah sekarang ada, nanti nangis lagi 3 nanti kata. aja. 3 kata untuk seorang Ridho Ilahi. Banyak banget 3 3 kata doang. 3 kata masa banyak? Apa? Apanya? Suamiku atau apa 3 kata? Cinta, sayang atau apa? 3 kata untuk seorang Ridho Ilahi. Yang pertama kali ada di otak kamu. Ya, 3 kata. Yang Ridho Ilahi. Kan tadi Ridho bilang. Lagi semerawut nggak bisa. 3 kata doang. Nggak ada. Aduh ya Allah, nanti nangis lagi. Ini cuma 3 kata. Udah doang. closing aja. Ini nggak bakalan di closing, tungguin biar. 3 kata untuk seorang Ridho Ilahi. Ini 1. dokter yang ngomong loh. Ini harus. Yang ngeselin apa yang buat bahagia? Terserah, yang ada di otak kamu aja. Ya. Ya karena kan hati aku lagi berantakan, Ya, 1, manja, 2, ngambekan, 3. gampang bilang putus. Wah, kelamaan kelebihan. Direct semua ya? So, kan udah mulai lagi. Enggak, sekarang yang bahagia deh. Kalau tadi kan itu yang dalam kondisi ini ya. Sekarang yang bahagianya apa? Sweet. Wih, masih romantis dong. 2. Dulu itu. Iya, terus 2. Apa ya sayangnya? Itu masih sayang nanti. Sayang, aku tahu dia sayang sama aku. Cuman apa ya? Nggak ada yang salah. sabaran. Nggak ada yang salah sama kita sebenarnya. Ya, tapi masih memaafkan kan semuanya. Sebenarnya kita tuh butuh solusi untuk menyatukan visi. Oh, Karena kita tuh kayak gini, Mis. ya udah minimal saling memaafkan dulu sebelum kita closing. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Masa cewek yang nyamperin? Ya, enggak kan kamu di sini, masa orang begini. Ayo. Itu diri dulu dong. Ya. Ada. Klinik cinta, hanya di klinik cinta Ridho Ilahi pertama kali. Dia. Udah di situ aja panggung udah situ. Nah, oke. Setiap kali, alhamdulillah ya walaupun belum selesai ya fasenya ya karena masih ada nanti fase mencocokkan visi mereka berdua sampai menuju pernikahan dan Nina Fendi sudah menyatakan siap dengan catatan jadikan saya queen wanita kan saya menjadi wanita sungguhnya dari pernikahan saya. Luar Ini biasa. tugas kita nanti untuk memikirkan dia. Siap. Ya. Setiap kali apa kalimat terakhir untuk mereka? Rencanakanlah dengan baik, bukan cuma pernikahannya aja, tapi visi, misi, nilai-nilai itu semua harus disamakan dulu sebelum nanti menikah. Biar punya bekal dan modal. Pernikahan itu berat, indah tapi banyak beratnya. Jadikanlah kesamaan visi, misi, dan nilai-nilai itu modal untuk memulai sebuah pernikahan gitu. Luar biasa sekali. Terima kasih Klinik Cinta hari ini, suster saya masih siap kan menjadi suster-suster lagi terus ya. Ya, itu bahagia selalu. Ya, Aku siap, ingat, dokter. Dokter Paiki menjadi orang yang ada di barisan kamu untuk mewujudkan mimpinya di Amin, amin, amin. Terima kasih semuanya. Jangan lupa selalu saksikan Klinik Cinta.